Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sampai hadis ke berapa? Ke-13 ya. Sudah kita anggap cukup. Ini ada beberapa penjelasan masih di kitab Al-Majalis As-Saniyah. Saya kira kita persingkat. Kita masuk saja ke hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisur Rabi'a Asyara fil Haditsir Rabi'a Asyara. Kalau di sini pakai istilah majlis ya, majlis atau hadis yang ke-14. Al-Haditsur Rabi'a Asyara. Dawai Kanjeng Nabi, la yahillu tamumri'in muslimin illa bi ihda thalathin. At-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kalau kita terjemahkan secara letterlock ya, secara kata per kata, Rasul bersabda, darah seorang muslim itu tidak halal kecuali karena salah satu di antara tiga hal, yaitu duda yang berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang memisahkan agamanya, dalam arti dia berpisah dari jamaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sudah kita baca, sudah kita terjemahkan. Nah, ini apa pelajarannya? Satu, setelah kemarin soal ukhuwah Islamiyah, soal mencintai saudaranya. Nah, sekarang dilanjutkan, oh karena ini saudara, karena ini harus kita cintai, maka tidak boleh dibunuh. Tidak halal darahnya, artinya tidak boleh dibunuh. Maka membunuh ini termasuk dosa besar. Ini yang di syarah ini diuraikan awal ya. Ya'lamu ikhwani waffaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi anna qatlal adami amdan bighairi haqqin min akbaril kabairi ba'dal kufri. Nah ini ya di syarahnya. Diketahuilah bahwa membunuh anak Adam ya, manusia secara sengaja tanpa hak, artinya tanpa ada kewenangan, tanpa ada hal yang membenarkan, itu termasuk dosa besar yang paling besar setelah kufur. Jadi setelah orang dosa kafir atau tidak Islam, dosa terbesar lainnya di bawah itu ialah membunuh orang lain tanpa hak. Nah, ini perhatian yang pokok ya, saya kira sudah ngeri nek jenis membunuh itu luar biasa, wis dosa gede ya. Ya, jadi ini sudah dosa yang di bawah sedikit dosa tidak Islam atau kekufuran. Wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi a'dzamu 'indallahi qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qila thumma ayyun qala an taqtula waladaka makhafata ayyud'ama ma'aka. Rawahu Syaikhani. Ini satu hadis ya. Jadi Rasul ditanya apa dosa yang paling besar setelah apa dosa yang paling agung, paling besar. Rasul menjawab, yaitu kamu menjadikan Allah itu sekutu. Padahal Allah itu yang menciptakan, artinya tidak Islam, artinya kafir. Kemudian ditanya, lalu apa lagi? Membunuh anakmu karena takut untuk kamu nggak bisa memberi makan. Ya, ini satu hadis. Hadis yang lain, ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Qila wa ma huna ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Dan seterusnya ya, wasihru ini waqatul nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba ya, dan seterusnya. Ada 7, salah satunya ialah membunuh ya tanpa hak atau yang diharamkan oleh Allah. Ya. Kemudian tambih ya, ini saya loncat-loncat ya, tambihun. Ya, peringatan qabla syuru'i
fi ma'nal hadithi tasihhu taubatul qatili amdan li'annal kafira tasihhu taubatuhu fahadha aula. Nah, soal nanti dia ada yang tadi ya jadi gini, tadi kan tidak boleh ya seseorang itu, seorang Islam terutama itu dibunuh ya, kecuali karena 3 hal. Ya, 3 hal. Satu tadi ya, juda yang zina. Itu kalau kita lihat di fikih itu tidak harus juda ya, bisa juga dia masih beristri kan. Maknanya apa? Muhson. Nah, itu ada istilah kemudian dalam fikih muhson dan ghairu muhson. Ya, kan beda hukumannya. Kalau ghairu muhson itu ada di Quran ya, az-zaniyatu waz-zani waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Al-ayah. Jadi itu kalau belum nikah dalam uraian dalam fikih namanya ghairu muhson, dijilid ya, dijilid itu orang kok kayak buku dijilid enggak ya, dicambuk ya, yang itu ada benda tajamnya ya, dicambuk, tidak cambuk biasa 100 kali ya, itu kalau ghairu muhson. Nah, kalau muhson maka dirajam ya, dirajam sampai meninggal. Jadi kalau orang sudah menikah kok berzina, maka hukumannya pasti dia meninggal dunia karena dirajam. Nah, ini tadi ya, dibunuh itu prakteknya dirajam ya kalau uraian dalam fikih yang muhson. Nah, itu satu. Itu kalau itu memang dengan hak ya, dengan hak. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa, artinya apa? Karena dia membunuh orang lain tanpa hak. Tanpa hak itu bagaimana? Membunuh sesama muslim atau membunuh orang non muslim tapi zimmi, bukan keadaan perang, bukan kafir harbi, itu pun juga tanpa hak. Jadi dia walaupun dia membunuh orang non muslim, tetap saja kalau memang tidak hak ya, dia nanti akan itu kalau dalam fikih namanya qisas, hukuman yang setimpal dengan kesalahan. Orang memotong tangan orang lain, dipotong tangannya. Orang menghilangkan nyawa orang lain, maka dihilangkan nyawanya. Ya, tapi itu bukan berarti balas dendam, jangan salah. Ya, bukan kemudian ini yang melakukan itu adalah keluarga korban, bukan. Nanti semua ini yang melakukan adalah negara. Nah, ini yang perlu dipahami. Tidak boleh perorangan ya, swasta kemudian melakukan menjatuhkan hukuman atau mengeksekusi hukuman mati, nggak boleh. Termasuk yang zina tadi, itu pun ada proses persidangannya, ada proses pembuktiannya, ada mekanisme law enforcement ya, penegakan hukum. Itu juga ada bukti-bukti dan sebagainya. Orang zina apa buktinya? Itu harus melalui proses peradilan. Harus ada hakim yang menyidangkan, ada bukti, ada saksi dan sebagainya. Lalu hakim memutus, lalu ada eksekutor yang mengeksekusi, ada al-guju. Nah, itu mekanismenya begitu, tidak boleh. Zaman dulu tuh pernah ya di Ambon, ya ada orang Islam yang dulu istilahnya itu, saya lupa itu laskar jihad atau apa itu ya. Nah, itu ada anggotanya yang berzina, sudah menikah, dirajam sendiri oleh mereka, kelompok ini ya. Nggak usah sebut saya namanya, nggak usah disebut ya, sudah meninggal, tokohnya sudah meninggal dunia. Di Jogja juga tinggalnya, sudah meninggal dunia. Nah, itu mestinya nggak begitu, itu negara, bukan perorangan ya, yang melakukan law enforcement. Dan ada prosesnya atas dasar apa, dia kewenangannya apa. Itu kalau secara hukum negara melanggar jelas ya, melanggar KUHP, dia melakukan pembunuhan berencana itu ya. Jadi dulu ada namanya laskar jihad atau apa itu ya, di Ambon berapa puluh tahun yang lalu. Nah, mestinya nggak begitu ya. Jadi ada proses, ada mekanisme melalui peradilan, ada pembuktian, ada saksi dan sebagainya. Baik, tadi untuk menegakkan ini tadi semuanya masuk dalam jinayah ya. Kalau dalam konteks fikih, kelompoknya fikih jinayah ya, ada tadi al-hudud ya, al-hudud. Jadi kalau berzina itu sudah ada batasan hukumnya, namanya hudud, di had ya, jilid dengan tadi. Kalau ghairu muhson
rajam kalau muhson. Kemudian tadi membunuh juga dia dibunuh, ya ini masuk juga kelompok kisos. Jadi dan tadi harus melalui proses peradilan, ada persidangan. Tidak, tadi saya katakan tidak kemudian itu balas dendam. Ya, keluarga korban yang membunuh si pembunuh, enggak, harus melalui proses peradilan, didatangkan ada saksi, ada proses pembuktian dan sebagainya, lalu ada putusan dari hakim, majelis hakim yang menyidangkan, lalu baru dilaksanakan, ya, dieksekusi. Jadi begitu, ya. Itu pun dalam Quran ini nggak mutlak. Jadi keluarga korban itu boleh memaafkan, bahkan itu wa anta afu aqrabu taqwa. Jadi kalau memaafkan itu malah pendekatan pada takwa. Jadi boleh saja, jadi tidak otomatis, tidak pasti loh ya, pembunuh pasti dibunuh. Enggak, hadisnya memang tadi tidak halal dia dibunuh kecuali dia membunuh. Tapi ada prosesnya apa? Ditanya itu keluarga korban, ya, apakah mau diganti dengan apa, kompensasi? Nah, ada kompensasi, ya semacam ganti rugi. Oh ya, mau kompensasi, ya. Nah, kalau sekarang miliaran, ya, maka kalau ada TKI atau TKW di Arab Saudi dia meninggal, nah itu nanti dia harus membayar itu, ya, membayar kompensasi itu, ya. Jadi bisa dialihkan, tidak pasti atau mutlak. Jadi kecuali kalau dia tidak mampu, maka biasanya itu harus bayar. Nah, kalau sekarang ya miliaran itu bayarnya itu. Nah, kalau sudah bayar, maka bahkan, tapi sebenarnya gini ya, dalam Quran keluarga korban pun bagus kalau juga membebaskan pembayaran itu, ya. Jadi apa itu namanya, apa ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi faman 'ufiya lahu min akhihi. Jadi faman 'ufiya lahu min akhihi, dimaafkan. Ya, kalau dimaafkan, ya, faman 'ufiya min akhihi syai'in fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Nah, jadi kemudian ittiba' bil ma'ruf tadi, ya, ada kompensasi, ya. Jadi boleh saja dimaafkan. Jadi tidak mutlak, dikembalikan kepada keluarga korban. Yang ketiga adalah orang yang memisahkan atau berpisah dari agamanya. Itu maksudnya apa? Murtad. Dia keluar dari Islam. Al-mufariqu fil jama'ati atau lil jama'ati, ya, al-mufariqu lil jama'ati. Dia memisahkan jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Ini pun sama, harus melalui proses peradilan. Tidak kemudian langsung. Nah, tadi yang saya baca sedikit tadi, dianjurkan tetap bertobat. Jadi walaupun tadi ada hukuman dia berzina, dia muhson, dirojam, tapi sebelum dilaksanakan hukuman itu sah dia itu bertobat. Tapi bukan berarti kalau tobat lalu bebas dari hukuman, tidak. Nah, untuk tadi ya berzina, ya, tapi kalau untuk membunuh tadi terserah keluarga korban, bisa dimaafkan, ya. Jadi jadi dia tetap sah itu tobatnya, ya, sah itu tobatnya. Ya, nanti soal azabnya ya memang nggak akan Gusti Allah. Tetapi hukum di dunia tadi tetap dijalankan. Ya, jadi ini ketentuan yang kemudian dijabarkan dalam fikih. Ini kalau di halaman 41 itu kemudian diuraikan beberapa bagian. La yahillu damun mri'in muslimin ay la yahillu iraqatu damihi. Tidak boleh mengalirkan darahnya, dia membunuh, ya. Karena idil aslu fid dima'i al-ismatu aqlan wa syar'an. Karena pada hukum asalnya darah itu dilindungi. Nah, itu. Karena termasuk salah satu maqasidus syariah adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Enggak boleh nyawa itu dihilangkan, enggak boleh itu darah dialirkan. Itu hukum asalnya, karena termasuk dari salah satu maqasidus syariah, yaitu hifdzun nafas, ya, menjaga jiwa.
maka hukum asalnya itu nggak boleh. Nah, mengapa kok dilindungi? Ada dasar baik aklan wa syar'an, ya, secara akal maupun secara syara. Amal aklu secara akal, falima fi qadrihi min ifsadi suratihi al makhluqati fi ahsani taqwim. Karena ini merusak ciptaan Allah yang terbaik. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Loh, ini kok dibunuh, berarti ini merusak ciptaan Allah. Itu dasar rasional mengapa haram, ya, dan bahkan dosa besar untuk membunuh. Kemudian syar'an, jelas karena ada larangan. Jadi fasyar'u falinnahi anhu fil kitabil azizi biqaulihi ta'ala wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Juga tadi hadis juga yang sudah kita baca tadi. Nah, itu penjelasan la yahillu damu mri'in muslimin. Tadi 3 hal sudah saya jelaskan secara umum menurut fikih. Nanti kita lihat lagi penjelasannya di kitab ini. Insyaallah kita teruskan di lain waktu. Nggak tahu minggu depan masih apa enggak ini. Kalau masih ya masih, kalau enggak ya nanti setelah Lebaran ya insyaallah. Nek SD balik ya, nek Seana ya nanti masih satu lagi, kalau enggak ya insyaallah nanti setelah Lebaran. Jadi ini penjelasan nanti 3 hal itu kita lihat syarahnya di kitab Al-Madalis As-Saniyah ya insyaallah. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.